Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hoax 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat menentukan penyebab demam. Pernah Anda mengalami Anda ke klinik, ke layanan kesehatan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, tanya jawab, kemudian Anda pulang dengan antibiotik? Atau Anda pulang tanpa antibiotik? Apa artinya ini? Artinya, layanan kesehatan sudah menarik kesimpulan tentang kondisi demam Anda. Jadi, anamnesis, tanya-tanya, tanya jawab, pemeriksaan fisik, antibiotik keluar. Apa tidak ada yang salah di sana? Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya dokternya tahu itu infeksi bakteri? Karena kalau antibiotik keluar, itu artinya ada infeksi bakteri. Tanpa pemeriksaan laboratorium, alur ini menjadi hoax. Tanpa pemeriksaan laboratorium, alur ini menjadi hoax karena manusia tidak dapat melihat bakteri atau virus atau parasit tanpa pemeriksaan laboratorium. Nah, ini konteksnya berbeda kalau pasiennya telah paham bahwa dia butuh pemeriksaan laboratorium, tapi tidak mampu melakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, maka solusinya adalah antibiotik. Karena worst case scenario atau kasus terburuknya adalah infeksi bakteri yang tidak terdeteksi, berkembang menjadi komplikasi infeksi bakteri yang lebih serius. Tapi ketika pasien butuh pemeriksaan laboratorium dan tidak diberitahu bahwa dia butuh pemeriksaan laboratorium, justru dilompati. Tanya jawab, pemeriksaan fisik, antibiotik. Itu kan ada satu step yang sengaja dihilangkan karena biayanya terlalu besar di sistem kesehatan. Pemeriksaan laboratorium. Nah, meskipun ya itu balik ya ke logika anak SMP, mana bisa sih manusia biasa, saya gitu, atau mungkin yang jauh lebih cerdas dari saya, profesor, doktor, sekolah 20 tahun, balik bisa lihat bakteri, virus, parasit, tanpa pemeriksaan laboratorium. Dia sekolah di fakultas kedokteran atau ilmu sihir, nggak tahu saya. Tapi kan nggak bisa kalau manusia biasa. Harus ada pemeriksaan laboratorium. Pertanyaan yang benar-benar harus ditanyakan pasien adalah kalau tidak ada pemeriksaan laboratorium, bukti fisik apa? Bukti fisik apa yang bisa menunjukkan penyebab demam tanpa pemeriksaan laboratorium? Anda demam, tidak ada gejala lain, Anda tanya dokternya, dok, buktinya apa saya infeksi bakteri? Atau Anda tanya, kalau Anda ke praktek perawat, nurse, apa bukti saya punya infeksi bakteri gitu? Atau bahkan kalau, ini bahkan tidak menyentuh ke praktek medis yang formal, Anda ke tetangga Anda yang bukan dokter, tetangga Anda ngasih antibiotik, Anda bisa nanya gitu loh. Apa buktinya saya ada infeksi bakteri? Nah ini kan akal sehat, jadi saya nggak ngomong formal bahwa harus dokter, perawat, atau tenaga kesehatan tertentu, enggak. Manusia, sesama manusia ngasih manusia lain antibiotik, pertanyaan yang selanjutnya keluar, buktinya apa saya punya infeksi bakteri? Ini penting. Jadi hoax itu pukul rata dia tidak lihat gelar seseorang. Nah, jadi pemeriksaan fisik itu penting ya. Jadi ketika saya bilang bahwa pemeriksaan fisik itu tidak bisa menentukan penyebab infeksi, bukan artinya pemeriksaan fisik tidak penting. Pemeriksaan fisik sangat penting. Tanya jawab sangat penting. Tapi bukan buat vonis. Bukan buat ngasih tahu kamu sakit apa atau membuktikan secara ilmiah kamu sakit apa. Tanya jawab itu buat nambah tesnya, parameter apa yang perlu dites. Contohnya, saya nanya, apa Anda berpergian waktu kalau Anda demam, saya tanya, Anda berpergian ke daerah yang endemi malaria, Irian contohnya. Kemudian ya Anda bilang iya jawabannya. Lalu sekarang apa lantas saya itu mau melakukan terapi malaria langsung ke Anda? Kan salah. Yang jawaban iya Anda adalah binding legal ke saya untuk melakukan pemeriksaan malaria. Jadi sebagai seorang profesional,
Saya harus melakukan pemeriksaan malaria ketika Anda menjawab iya. Itu loh artinya pemeriksaan fisik dan tanya jawab dalam kedokteran. Bukan untuk cari penyakitnya apa, tapi untuk tahu tesnya apa sih. Bukan untuk vonis penyakitnya apa, tapi untuk tahu tes apa yang diperlukan. Nah, dalam konteks malpraktik medis, kalau ini memang jadi kasus, justru pemeriksaan fisik dan tanya jawab yang lengkap bisa jadi batu sandungan buat profesionalnya. Contohnya saya udah nanya gitu kan, Anda ada berpergian ke daerah yang endemi malaria, Anda jawab iya, saya tidak periksakan malaria. Kemudian Anda meninggal, itu Pak Jaksa nanyanya sederhana tuh. Lah kamu udah nanya, kok nggak kamu periksa labnya? Itu kan gas skakmat, selesai. Coba saya nggak nanya, posisi saya lebih aman kan? Jadi pemeriksaan fisik dan anamnesis, tanya jawab sama pasien itu penting, sangat penting. Kenapa? Karena semakin banyak kita periksa, tanya, semakin lengkap kita periksa, semakin banyak lab yang dibutuhkan. Memang benar semakin besar biaya. Nah, kalau dari segi keamanan pasien, kalau pasien umum yang punya asuransinya baik, ini nggak masalah. Karena makin banyak diperiksa, makin aman dia gitu. Nah, ini akan jadi hoax ketika asuransinya fraud. Asuransinya bayar paket, pokoknya kamu dibayar segini dok. Akibatnya dokternya akan, atau pemberi layanannya akan, akibatnya pemberi layanannya akan memeriksa sedikit mungkin, tapi bertanya sebanyak mungkin. Jadi, tanya jawabnya lengkap, pemeriksaan fisiknya lengkap, periksanya dikit. Kenapa? Karena guna dari tanya jawab yang lengkap dan pemeriksaan fisik yang lengkap bukan untuk melengkapi laboratorium, tapi untuk memberikan kesan kepada pasien bahwa ia sudah dilayani dengan benar. Sambil pemeriksaan laboratoriumnya menyesuaikan dana dari asuransi yang curang ini. Karena asuransinya membayar sesuai paket, bukan sesuai kebutuhan pasien. Jadi kebutuhan pasien menyesuaikan paketnya. Jadi akibatnya ya banyak yang mati pastinya. Karena ya balik kan, dokter kalau tidak periksa ya tidak mungkin tahu, dan ketika tahu sudah terlambat dan klaimnya dari klaim rawat jalan jadi klaim UGD. Ya, ini logika SMP yang agak memalukan kalau dipakai di dalam pelayanan medis, karena kita sekolahnya lumayan lama, lebih dari SMP ya.